Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan informasi mengenai perkembangan terbaru seleksi CPNS dan P3K tahun 2024, yaitu mendekati seleksi CPNS dan P3K 2024, Menpan RB Abdullah Azwar Anas bocorkan kriteria honorer yang mendapat prioritas istimewa. Untuk lebih lanjut, silahkan simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan rekrutmen CASN dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN tahun 2024. Sekarang mari kita simak dan cermati pernyataan dari Menpan RB berikut ini supaya nanti tidak gagal paham. Seleksi CPNS dan P3K tahun 2024 selalu menjadi momen yang dinantikan oleh banyak pencari kerja di Indonesia, tak terkecuali bagi para tenaga honorer. Menimbulkan antusiasme tinggi di kalangan pelamar, khususnya bagi honorer. Seleksi CPNS dan P3K 2024 kembali digelar Menpan RB pada tahun ini. Menpan RB Abdullah Azwar Anas pada pengadaan seleksi CPNS dan P3K 2024 ini memberi prioritas bagi para tenaga non-ASN atau yang biasa disebut honorer. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas baru-baru ini membocorkan kriteria tenaga honorer yang mendapat prioritas tersebut. Kriteria tersebut disampaikan oleh Menteri Pan RB pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 usai rapat kerja bersama Badan Kepegawaian Negara atau BKN di Jakarta. Berdasarkan informasi dari laman Kementerian Pan RB, berikut ini adalah kriteria tenaga honorer yang mendapatkan prioritas pada seleksi CPNS dan P3K 2024. Kriteria tersebut yaitu 1. Masa kerja. Salah satu kriteria utama yang akan menjadi perhatian adalah masa kerja tenaga honorer. Semakin lama pengalaman kerja seseorang sebagai pegawai honorer, semakin besar peluangnya untuk lolos seleksi. Kemudian yang kedua, kualifikasi pendidikan. Selain masa kerja, kualifikasi pendidikan juga akan menjadi pertimbangan penting dalam seleksi CPNS dan P3K 2024. Pelamar yang memiliki latar belakang pendidikan sesuai dengan formasi yang dibutuhkan akan lebih diutamakan. Oleh karena itu, para tenaga honorer perlu memastikan bahwa kualifikasi pendidikan mereka memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Kemudian yang ketiga yaitu usia. Usia pelamar khususnya honorer yang menjadi salah satu kriteria yang akan diperhatikan dalam seleksi.
Umumnya, honorer dengan usia yang lebih muda akan memiliki peluang yang lebih besar untuk lolos seleksi. Namun, tenaga honorer yang sudah berusia di atas 35 tahun atau lebih tetap akan mendapatkan prioritas istimewa untuk proses seleksi. Kemudian yang keempat yaitu surat keputusan pengangkatan dari PPK atau pejabat pembina kepegawaian setempat menjadi pertimbangan Menpan RB Abdullah Azwar Anas pada seleksi CPNS dan P3K tahun 2024 ini. Surat keputusan pengangkatan ini biasanya diterbitkan sebelum adanya atau sebelum diundangkannya larangan terkait pengangkatan tenaga honorer oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN maupun Surat Edaran Menteri Pan-RB. Kemudian yang kelima yaitu SPTJM atau Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak. Surat ini dibuat tenaga honorer sejak diangkat sebagai tenaga honorer dan telah melaksanakan tugas secara nyata dan sah terus-menerus. SPTJM memuat pernyataan bahwa yang bersangkutan dalam melaksanakan tugasnya sebagai tenaga honorer telah menunjukkan disiplin serta mempunyai integritas yang tinggi. Surat ini atau SPTJM memastikan kebenaran dan keabsahan data tenaga honorer yang ditandatangani oleh PPK atau pejabat pembina kepegawaian. Seleksi CPNS dan P3K 2024 yang direncanakan dibuka pada Juli 2024 Agustus 2024 ini akan menjadi ajang yang sangat kompetitif, terutama bagi pelamar dengan status honorer. Namun, dengan informasi mengenai kriteria prioritas yang telah diungkap oleh Menpan RB Abdullah Azwar Anas, para pelamar honorer dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk memaksimalkan peluang mereka. Persiapan yang matang dan pemahaman yang komprehensif akan menjadi kunci keberhasilan dalam menghadapi seleksi CPNS dan P3K di tahun 2024. Nah, itu tadi informasi yang dapat kami sampaikan, informasi mengenai perkembangan terbaru seleksi CPNS dan P3K di tahun 2024. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.